Jadi sekarang ini sudah banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang akan membela timnas Indonesia, dan itu adalah sinyal yang bagus, bukan sinyal yang negatif, enggak. Ini adalah sinyal yang sangat positif. Kalau perlu ditambah lagi agar ada persaingan, agar pemain-pemain lain nanti juga akan coba untuk meningkatkan performa mereka, agar mereka setiap kali membela timnas Indonesia itu akan bermain di level 110%. Jadi bukan lagi 100%, tetapi 110%, teman-teman. Karena tentu yang kita semua inginkan adalah agar timnas Indonesia bisa bermain dengan rapi. Untuk bisa bermain dengan rapi, yang kita perlukan adalah pemain-pemain yang punya skill dan teknik permainan yang tinggi. Jadi skill juga harus bagus, tentu tekniknya harus bagus. Skill, ada juga permainan individu yang diperlukan, tapi bukan hanya untuk show off. Tapi skill individu itu kadang-kadang diperlukan untuk keluar dari pressing para pemain tim lawan, tapi pada akhirnya end produknya itu adalah nanti harus bisa memberikan umpan kunci agar rekan yang lain itu bisa mendapatkan peluang dengan harapan pemain tersebut bisa mencetak gol. Nah sekarang orang akan bertanya-tanya, bahkan sampai tadi juga banyak yang DM, Bung sudah tahu nggak? Saya sudah tahu bagaimana di pikiran Erik, dan kita sudah berbicara semalam kan, pemain gelandang ini, pemain depan ini. Namun tetap itu menjadi rahasia. Tidak boleh juga saya ungkapkan di sini untuk mendahului beliau. Kita harus bisa menghormati, biarlah ini menjadi tugas bagi Erik, juga bersama dengan STY, untuk menggodok nama-nama ini, dan akan dipilih nantinya 2 gelandang. Ada yang bilang, ini Bung Ropan kalau nggak salah ini Tom Haye akan masuk. Ya silakan, bisa berpendapat, lakukan itu. Banyak kan gelandang-gelandang juga masih dilihat, karena mungkin Erik akan memantau siapa-siapa yang terbaik. Ya. Lebih bagus kalau yang lebih muda kan lebih enak, karena bisa dipakai untuk masa depan. Artinya kalau dia bisa bermain 10 tahun ke depan kan bagus. Seperti Nathan Cho, Jay Isis juga masih muda kan, dengan 23, ya. Apalagi dengan Justin Hubner masih 20. Ya artinya seperti mereka-mereka lah, geng-geng mereka ini kan, Ivar, Rafael, semua masih muda-muda, sehingga untuk bermain jauh ke depan bersama dengan tim nasional kita itu panjang. Nah, kita akan menjadi sebuah kekuatan bukan saja di Asia Tenggara, tapi bisa berbicara di Asia. Nah, ini guys, ini yang bagus ini. Sinteyong ini dia bukan ambil pemain-pemain keturunan ini asal-asalannya. Dia perlu lapisan yang ketat ya. Bermula daripada kriteria permainan, pengalaman, menit bermain, kemudian postur tubuh, stamina, umur. Itu semua diambil kira sebenarnya oleh Sinteyong, dan dia ini sangat teliti. Kalau saya melihatlah, Sinteyong ini sangat teliti dalam pengambilan pemain yang dipilihnya itu sendiri. Sebab dia tidak mau pemain yang diambil itu merugikan timnas Indonesia. Sebab ini dalam jangka masa yang panjang kan. Tapi baguslah Sinteyong ini, dia ada perubahan besar lah untuk timnas. Bung Towel. Iya kan tadi semua udah bicara tentang ketidakidealan situasi kan. 20 gagal, dapat 17, timnya kan belum disiapin. Tim lain sudah lolos kualifikasi, tim kita baru dibentuk lagi, baru seleksi. Bahkan yang seleksi 12 kota itu kan yang masuk dalam 21 pemain ini cuma 1. Aulia Rahman itu, Persita itu. Dari keliling 12 cari talent lagi, cari pemain potensial lagi, yang masuk ke 21 cuma 1. Jadi kan nggak mudah nyari. Maka kerangka yang tersedia adalah kerangka yang juara AFF U16 itu kan, yang dipegang oleh Bima Sakti. Nah di situ kan strength pointnya di situ. Jadi Bima Sakti sudah tidak mulai dari nol dalam memahami karakter pemain asuhannya. Jadi yang bisa dilakukan Bima Sakti adalah bagaimana memaksimalkan hal-hal yang tidak ideal. Kayak tadi ke Jerman, lawannya bukan tim nasional, kan tidak apple to apple gitu loh. Lawannya lawan klub aja kalah gitu loh. Tapi kalau kita bicara itu, maka kasihan anak-anak kita ini yang menghadapi ini. Gitu kan? Kalau yang lain sudah lolos kualifikasi, berarti timnya udah ada. Dalam proses setelah lolos menuju Piala Dunia, mereka sedang mematangkan tim. Prosesnya kan itu, mematangkan tim. Advance progress. Nah, tim kita kan malah baru dibentuk. Jadi tim lawan sedang mematangkan tim, kita baru dibentuk gitu loh. Nah, dengan situasi itu, memang ekspektasi apa yang harus kita mau? Pengamat sepak bola, Bung Binder, membeberkan kelebihan yang dimiliki oleh Justin Hubner. Salah satunya adalah karakter mirip ex-Real Madrid, Sergio Ramos. Menurutnya, bukan karena suka berkelahi, melainkan sikap sang pemain yang dinilai tidak kenal takut dan punya kemauan untuk berduel dengan lawan-lawannya.
Justin Hubner adalah pemain yang punya nyali. Bukan untuk berantem, tapi punya nyali untuk melakukan pressing, untuk berduel dengan para pemain tim lawan dalam urusan merebut bola, kata Bung Binder di YouTube-nya. Dia juga punya keberanian dalam membangun serangan bagi timnya, padahal posisinya adalah bek tengah, tambahnya. Pernyataan Bung Binder didasari dari penampilan Justin Hubner saat membela timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba di Eropa sebelum Piala Dunia U20 2023 batal digelar di tanah air. Saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Slovakia U20, Justin Hubner dinilai tampil garang meski disayangkan karena akhirnya diberi kartu merah oleh wasit usai melakukan pelanggaran keras di penghujung laga. Menurut saya, kemungkinan Justin Hubner akan menjadi Sergio Ramos-nya Indonesia. Saya sudah melihat cara bermain dia. Sekilas permainannya mirip seperti Sergio Ramos, kata Bung Binder. PSSI mengumumkan proses naturalisasi Justin Hubner yang sempat mandek ternyata dilanjutkan dan kini memasuki tahap akhir. Bek tengah milik Wolverhampton Wanderers U21 itu tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo untuk kemudian melakukan sumpah WNI. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier diminta waspadai Justin Hubner yang segera membela timnas Indonesia. Sebab, bisa saja sang pemain menjadi ancaman nyata bagi Vietnam. Seperti diketahui, PSSI memang baru saja mengumumkan akan melanjutkan proses naturalisasi pemain milik Wolverhampton Wanderers tersebut. Justin sendiri tak memerlukan lagi persetujuan DPR RI. Sebab, naturalisasinya sudah disetujui oleh DPR ketika menjalani proses bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Justin Hubner kini tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres dan diambil sumpahnya untuk mendapatkan paspor Indonesia dan bela skuad Garuda. Nah, kabar tersebut pun disoroti oleh media Vietnam, Soha. Memang, Justin tak akan membela timnas Indonesia pada 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dia bisa saja diturunkan oleh Indonesia ketika Piala Asia 2023, Januari mendatang. Diketahui, pada turnamen itu, Indonesia akan segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak. Sesuai jadwal, pada tanggal 19 Januari tahun 2024, Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Lalu, tanggal 21 Maret tahun 2024, kedua tim akan kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia. Bisa jadi saat itu Justin Hubner sudah berhak bermain untuk timnas Indonesia. Pemain ini tentunya akan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh pelatih Troussier dan timnya saat mempelajari lawan, tulis media tersebut. Troussier sendiri baru saja mengumumkan nama-nama pemain yang akan membela Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memanggil banyak wajah lama ke dalam skuadnya. Dang Van Lem, Keng Ok Hai, Nguyen Van Quyet, Do Hung Dung, Tien Lin kembali menghiasi skuad timnas Vietnam kali ini. Sang pelatih Jua memutuskan untuk memanggil kembali Van Tan, Xuan Man dan striker Van Quyet. Ketiga pemain ini absen dari pemusatan latihan pada Oktober lalu. Vietnam akan berangkat ke Manila pada tanggal 12 November untuk memainkan pertandingan pembuka melawan Filipina, yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, tanggal 16 November. Usai pertandingan ini, pelatih Philippe Troussier dan timnya kembali ke rumah untuk mempersiapkan penyambutan tim tandang Irak, yang berlangsung di Stadion Maidin pada tanggal 21 November.